Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Kembali pagi hari ini, kami rindu untuk kebenaran firman-Mu ini mengisi hidup kami, biar hidup kami sepanjang hari ini dipenuhi oleh tuntunan Tuhan. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema nafas dan perjalanan hidup orang benar. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul 22 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawabku, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus, orang Nazaret, yang kau aniaya itu." Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, "Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?" Kata Tuhan kepadaku, "Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu." Perhatikan apa yang terjadi dan apa yang keluar dari perkataan Paulus sebelum dia berubah dalam pengenalannya akan Allahnya. Pada saat Paulus sedang dalam perjalanan ke Damsyik, kemudian datanglah Tuhan dalam cahaya yang bersinar terang. Kemudian Paulus yang saat itu bernama Saulus berkata, Kisah Para Rasul 22 ayatnya yang ke-8. Jawabku, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus, orang Nazaret, yang kau aniaya itu." Penganiayaan terhadap Yesus dan pengikutnya itu dikerjakan oleh Saulus karena dia belum mengenal siapakah Tuhan. Itulah sebabnya dia bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Namun, setelah Saulus mengenal Tuhan dengan benar, suara perkataan mulutnya berubah. Sehingga sekarang dia berkata, "Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?" Dalam terjemahan lain dikatakan, "What do you desire me to do?" Apa yang engkau hasratkan, aku kerjakan. Apa kehendakmu? Inilah sebuah tanda yang nyata dan pasti tidak dapat disangkali lagi. Seorang yang telah mengenal Allahnya dengan benar dari dasar hatinya akan keluar sebuah pertanyaan. Apa yang engkau hasratkan, aku kerjakan. Apa kehendakmu? Orang tersebut akan selalu mencondongkan hatinya untuk mencari kehendak Tuhan, bukan keinginan hatinya sendiri. Haleluya, sahabatku, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang Tuhan sampaikan buat hidup kami. Tuhan, terus mampukan hidup kami
untuk mau mencondongkan hati kami terhadap Engkau, sehingga setiap keinginan hati yang keluar dari hati kami itu hanya untuk menyenangkan Engkau saja. Amin. Jesus loves you and so do I.